Ini adalah ujian pertama masuk sekolah, tapi seorang pemuda justru datang terlambat. Saat ia masuk ke ruang ujian, waktu yang tersisa hanya 6 menit. Guru pengawas meremehkannya dan menganggap usahanya akan sia-sia. Tapi hal yang terjadi berikutnya justru mengejutkannya. Dalam waktu 5 menit ia menyelesaikan seluruh soal, dan jawabannya semua benar. Sang guru pengawas pun tak bisa berkata-kata. Ia yakin bahwa pemuda itu adalah seorang jenius. Untuk menguji kemampuannya lebih dalam, sang guru kemudian memberikan beberapa makalah tingkat doktoral. Tujuannya hanya satu, sang guru ingin tahu seberapa jauh daya pikir anak ini. Malam harinya pemuda itu membaca semuanya seolah sedang menikmati sebuah novel. Ia menyelesaikannya dengan cepat tanpa satupun pertanyaan, bahkan memverifikasi semua rumus yang ada di dalamnya. Guru itu langsung menyimpulkan, pemuda ini harus ikut Olimpiade Matematika Nasional. Jika berhasil meraih juara pertama, ia bisa mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Guru mulai memberikan berbagai buku lanjutan, penuh dengan teori dan rumus-rumus tingkat lanjut. Walau ia menyukai dunia itu, hatinya tetap terpaut pada satu impian sederhana, yaitu membangun sebuah stasiun kereta di desa terpencil tempat ia berasal. Karena jarak dari desa itu ke kota sangat jauh dan akses transportasi begitu sulit. Itulah juga alasan mengapa ia terlambat saat ujian. Untuk mencapai jalan utama ia harus berjalan kaki cukup jauh, dan melewati jembatan rel kereta yang panjang. Tanpa perhitungan waktu yang tepat nyawa pun bisa jadi taruhan. Dan itulah yang terjadi pada kakak perempuannya. Dan ibunya pun telah meninggal saat melahirkannya, karena sebuah insiden. Sejak itu rasa bersalah tak pernah pergi dari dirinya. Dan satu-satunya tujuan hidupnya adalah membangun stasiun, agar tak ada lagi warga desa yang kehilangan nyawa seperti keluarganya. Namun semua orang memandang impiannya sebagai omong kosong. Mana mungkin pemerintah mau membangun stasiun di desa kecil yang nyaris terlupakan. Bahkan sang ayah yang seorang masinis, tak pernah mendukung keinginannya. Sejak kematian sang kakak, hubungannya dengan ayah pun menjadi dingin. Meski begitu ia tak pernah menyerah. Baginya kakaknya masih selalu di sampingnya menjadi semangatnya. Menjadi pengingat bahwa perjuangannya belum berakhir. Ia mulai menulis surat, bukan satu atau dua, tapi sudah puluhan surat yang ia kirimkan ke presiden, dan isinya selalu sama, permintaan agar dibangun stasiun kecil di desa mereka. Namun tak satu pun mendapatkan balasan. Akhirnya ia memutuskan untuk menciptakan solusi sendiri. Demi keselamatan warga ia merancang alat sederhana yang bisa mendeteksi getaran rel. Jika jarum mengarah pada boneka putih artinya harus berhenti. Jika jarum mengarah pada boneka biru itu pertanda aman untuk melintas. Awalnya semuanya berjalan baik dan warga merasa lebih aman. Namun ia lupa satu hal penting, faktor cuaca dan alam bisa merusak segalanya. Suatu hari kecelakaan kembali terjadi. Ternyata alat yang ia buat tidak bekerja. Penunjuknya macet karena tertutup kotoran burung. Jarum mengarah pada boneka biru, yang berarti posisi boleh lewat. Padahal kereta sedang mendekat. Ia hanya bisa terdiam dan merasa gagal lagi dan lagi.